Shalom. Haleluya. 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 Puji syukur hanya kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik dan setiap perbuatannya adalah ajaib dan firman-Nya tidak pernah meninggalkan kita. Puji nama Tuhan, pada sore hari ini kita bersama akan memuji dan memuliakan Tuhan sebelum kita menerima berkat firman Allah dalam bentuk firman pengajaran yang benar. Oleh sebab itu, marilah kita hargai setiap detik, setiap waktu yang saat ini Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita angkat pujian saat ini, saat indah. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah ini yang Tuhan berikan kepada kami pada sore hari ini. Kami boleh datang di hadirat-Mu Tuhan, untuk mencari hadirat-Mu, agar firman-Mu nyata dalam kehidupan kami. Karena Tuhan, dengan hadirat-Mu yang saat ini datang ke dalam kehidupan kami bisa menyembah-Mu, kami bisa merasakan urapan jamahan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga pada kesempatan ini, Tuhan masih memberikan kepada kami berkat kesehatan dan berkat kemauan. Oleh sebab itu Tuhan, tetapkan setiap pujian menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan pujian ini adalah firman yang dapat kami naikkan di dalam, oh haleluya, untaian lagu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, ibadah pada sore hari ini. Sebelum kami menerima berkat firman pengajaran yang benar, sucikan dan kuduskan, layakkan hamba-hamba-Mu ini untuk menaikkan pujian. Biar pujian ini hanya bagi kemuliaan nama-Mu, dan hadirat-Mu benar-benar mengurapi kami sekalian dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Apabila masih ada kuasa roh jahat atau setan yang akan menggagalkan jalannya ibadah pada sore hari ini, kami panggil nama-Mu, dan kami berseru hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa yang bukan dari Engkau, kami usirkan, kami tengking. Biar darah Kristus mengurapi kami sekalian, dan darah Kristus memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Tidak berfirmanlah Tuhan, dan kami siap untuk menerima firman-Mu. Dan saatnya Tuhan, kami akan menaikkan puji-pujian ini di hadirat-Mu, biar menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang sangat mengasihi kehidupan kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saatnya kita siapkan hati kita untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena pujian yang indah merupakan untaian lagu yang merupakan firman yang hidup, yang mampu memberikan kekuatan kepada kita sekalian. Puji nama Tuhan, kita bersama akan naikkan pujian, puji, puji Yesus. Haleluya. Menyembuhkan kita, Dia yang melepaskan kita, Dia yang menguatkan kita. Haleluya. Yesuslah kekuatan kita, Yesuslah benteng hidup kita, Yesuslah pembebas kita. Puji Tuhan. Biar gunung-gunung beranjak, angin topan datang menderu, kuasanya membangkitkan kita selamanya. Puji, puji Yesus. Puji, puji Yesus. Puji, puji Yesus. Puji Dia. Haleluya.
menyembuhkan kita, Dia yang melepaskan kita, Dia yang menguatkan kita. Haleluya. Yesuslah kekuatan kita, Yesuslah hidup kita, Yesuslah pembebas kita selamanya. Dia yang menyembuhkan kita, Dia yang melepaskan kita, Dia yang menguatkan kita. Haleluya. Yesus kekuatan, Yesuslah kekuatan kita, Yesuslah benteng hidup kita, Yesuslah pembebas kita. Puji Tuhan. Biar gunung-gunung beranjak, angin topan datang menderu, kuasanya membangkitkan kita selamanya, selamanya. Haleluya. Puji, puji Yesus. Puji, puji Yesus. Puji, puji Yesus. Puji Dia. Haleluya. Haleluya. Hanya puji dan kemuliaan hanya layak kita persembahkan untuk Yesus mempelai pria surga yang mengasihi kita sekalian. Kita undang hadirat Allah, kita siapkan hati kita agar Roh Kudus mampu untuk menguduskan kehidupan kita. Kita naikkan pujian Roh Kudus. Di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kita ulang dari atas sekali lagi. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita ulang dari atas sekali lagi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, kaulah penghiburku,
diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami membutuhkan urapan Roh Kudus semua untuk bisa mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Haleluya. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh bisa menghiburkan kehidupan kami, firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu menyucikan, mengubahkan hidup kami, firman-Mu menolong kami, firman-Mu mendarah daging dalam hidup kami, sehingga satu waktu kami bisa sempurna seperti Tuhan. Terima kasih Roh Kudus menolong hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni sesuai kehendak-Mu, dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, pernyataan kasih-Mu kepada kami semua. Juga Roh Kudus menolong sidang jemaat di Mojokerto semua untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat pasti terjadi, pembaruan, pertolongan, kesembuhan ajaib pasti terjadi sampai kesempurnaan Tuhan. Bukti Engkau imam besar hadir di tengah kami, menolong kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kitab Wahyu pasal 16 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Wahyu 16 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya ke atas sungai, mata air dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air berkata, adil engkau telah ada, engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus dan telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. Puji Tuhan. Mulai ayat 5 sampai 7, saudara, ada dua malaikat yang menghukum, cawan ketiga ini ya. Ada dua malaikat yang menghukum. Yang pertama satu malaikat yang berkuasa atas air untuk menghukum manusia yang menghujat Roh Kudus itu, air kehidupan. Manusia yang menghujat Roh Kudus, air kehidupan. Sudah diterangkan pada Selasa yang lalu. Kemudian yang kedua ayat 7. Ayat 7 ini sama dengan
Wahyu 14 ayat 18. Kita bandingkan. Wahyu 16 ayat 7, Wahyu 14 ayat 18. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah. Ia berkuasa atas api dan ia berseru dengan suara nyaring dan seterusnya. Tadi di Wahyu 16 ayat yang ke-7, mezbah berkata. Jadi itu malaikat kalau digabung, malaikat yang keluar dari mezbah sama dengan malaikat yang berkuasa atas api. Malaikat yang berkuasa atas api. Apa yang dihukum sejak zaman Lot itu? Lukas 17, 28 sampai 30. Nanti kembali lagi pada akhir zaman. Lukas 17, 28 sampai 30. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual. Mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Ini hukumannya. 30, demikian halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Jadi dunia ini dihukum dengan hujan api belerang dari langit sampai kebinasaan di neraka selama-lamanya. Ini malaikat yang kedua, keluar dari mezbah, berkuasa atas api, hukumannya ya api belerang atas dunia sampai binasa, kiamat atas dunia ini sehingga dunia musnah, kiamat dan binasa di neraka selama-lamanya. Mengapa terjadi hukuman api dan belerang? Mengapa terjadi hukuman api dan belerang? 2 Petrus 2 ayat 6 dan ayat 10. 2 Petrus 2 ayat 6 dan ayat 10. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa kemudian, termasuk akhir zaman. 10, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Sampai menghujat cahaya Injil kemuliaan, firman pengajaran dihujat, yang benar dihujat, yang salah disanjung-sanjung. Nah, ini manusia akhir zaman yang akan dihukum dengan api. Jadi mengapa terjadi penghukuman api belerang? Sebab banyak manusia yang mengikuti hawa nafsu daging untuk berbuat fasik, Ya, ini banyak manusia yang mengikuti hawa nafsu daging untuk berbuat jahat, fasik. Yaitu pertama, makan, minum dan kawin mengawinkan. Makan, minum, kawin mengawinkan. Ini dikuasai oleh roh najis, setan. Nah, setan itu roh menguasai, ya, itu roh najis. Makan, minum, kawinkan, merokok, mabuk, narkoba, hati-hati. Kawin mengawinkan juga hati-hati. Itu ya, dosa percabulan itu, nikah yang salah, hati-hati. Ini dikuasai oleh roh najis, setan di udara. Itu saudara. Nah, sehingga manusia tanpa kasih, tanpa matahari. Manusia tanpa kasih, kalau dikuasai roh najis, setan, ya tidak ada kasih Allah. Manusia tanpa kasih Allah sama dengan tanpa matahari, gelap tanpa matahari. Ya. Kemudian kedua, membeli menjual. Tadi zaman Lot, membeli dan menjual. Dikuasai antikris dengan roh jual beli. Dikuasai antikris dengan roh jual beli. Nah, ini saudara, itu saudara. Jadi ini imam-imam, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, beribadah melayan Tuhan hanya untuk mencari perkara jasmani, atau sebaliknya, imam-imam, hamba Tuhan, pelayan Tuhan tidak setia, tinggalkan ibadah pelayan karena mencari perkara jasmani. Ini tanpa urapan, tanpa bintang, tanpa pengharapan, tanpa bintang. Ya, ini membeli menjual, dikuasai oleh roh jual beli, dikuasai antikris dengan roh jual beli. Sehingga imam-imam, hamba Tuhan, pelayan Tuhan beribadah melayan Tuhan untuk mencari perkara jasmani, keuangan dan lain. Atau sebaliknya, tidak setia, hamba Tuhan, pelayan Tuhan tidak setia, tinggalkan ibadah pelayan hanya karena mencari perkara jasmani. Itu tanpa
urapan Roh Kudus, tanpa pengharapan, tanpa bintang, gelap juga. Ya, satu lagi, ini orang-orang fasik ini mengikuti hawa nafsu daging zaman Lot itu ya, menanam dan membangun, dikuasai nabi palsu dengan roh dusta dan ajaran palsu, dikuasai oleh nabi palsu dengan ajaran dusta dan dengan roh dusta dan nabi dan ajaran palsu. Nah, itu ya, ladangnya palsu, bangunannya palsu. Nah, itu menanam di ladang yang palsu, membangun bangunan palsu, yaitu dipakai antikris, dipakai setan untuk membangun Babel. Dipakai setan untuk membangun Babel, gereja palsu, mempelai wanita setan, mempelai wanita palsu, mempelai wanita setan. Nah, itu ya, tanpa iman, tanpa penebusan, tanpa penyucian. Nah, itu sehingga hanya berbuat dosa. Nah, itu saja, tanpa bulan, tanpa penebusan, tidak pernah lepas dari dosa, hanya mengulang-ulang dosa, berbuat dosa, mengulang-ulang dosa. Itu tanpa bulan, ya. Jadi orang-orang Sodom Gomora, manusia di zaman Sodom Gomora, manusia di zaman akhir yang dikuasai hawa nafsu daging, sama dengan orang yang tanpa matahari, bulan dan bintang, hidup dalam kegelapan, ya, tidak pernah hanya menghadapi badai lautan dunia gelap, itu badai datang, hidup dalam kegelapan di dunia ini, sehingga selalu menghadapi badai lautan dunia, sampai tidak pernah menjadi terang dunia, tidak pernah sempurna seperti Yesus. Sampai tidak pernah menjadi terang dunia, tidak pernah sempurna seperti Yesus, berarti dia ketinggalan saat Yesus datang kedua kali, binasa selamanya. Nah, inilah modelnya manusia yang akan dihukum, termasuk hamba Tuhan, pelayan Tuhan, yang akan dihukum oleh malaikat kedua, oleh Tuhan lewat malaikat kedua, api belerang. Manusia Sodom Gomora akhir zaman kembali ke situ. Tanpa matahari, tanpa kasih, tanpa bintang, tanpa urapan, tanpa bulan, tanpa penebusan dalam dosa, sehingga gelap, kena badai, dan tidak pernah sempurna, tidak menjadi terang dunia, tidak pernah sempurna, ketinggalan saat Yesus datang kedua kali, binasa, kiamat, musnah bersama dunia sampai binasa dalam lautan api belerang di neraka. Ya, nah, dari dulu zaman Lot itu, manusia di zaman Lot diselamatkan. 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 9. 2 Petrus 2 ayat 7 sampai ayat 9. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah mereka setiap hari, melihat dan mendengar perbuatan mereka yang jahat, sehingga jiwanya yang benar tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang saleh dari pencobaan, tahu menyimpan orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Nah, ini ya. Jadi Lot, tetapi Lot diselamatkan dari hujan api belerang, keluar dari Sodom Gomora, sebab Lot hidup dalam kebenaran, tidak mengikuti hawa nafsu daging, hidup dalam kebenaran, hidup sesuai kehendak Tuhan. Lot itu hidup dalam kebenaran, hidup sesuai kehendak Tuhan. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Nah, ayo, Lot sudah selamat, tapi Tuhan tidak panggil hanya untuk selamat, tidak kena hukuman. Kejadian 19 ayat 15 sampai 17. Kejadian 19 ayat 15 sampai 17. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu, kedua anakmu yang ada di sini, supaya mereka jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini.
Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri, tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia, dan kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskan di sana. Ya, sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, lari, selamatkan nyawamu, jangan menoleh ke belakang, jangan berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, lari ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Lari ke pegunungan. Nah itu Wahyu 21 lanjut dulu, Kejadian 19 15 sampai 17. Jadi dalam perjanjian lama, Lot sekeluarga sudah selamat keluar dari Sodom Gomora, tetapi diperintahkan Tuhan untuk lari ke pegunungan supaya tidak mati lenyap, supaya tidak mati lenyap, tidak binasa. Lari ke pegunungan. Ya? Nah ini perjanjian baru. Nah, yaitu kita manusia berdosa diselamatkan oleh Tuhan, oleh darah Yesus, diselamatkan oleh darah Yesus, tetapi harus lari ke pegunungan. Wahyu 21 ayat 9 sampai 10. Ini perjanjian baru. Sama, waktu Lot lari ke pegunungan yang jasmani, sekarang lari ke pegunungan rohani. Ya, secara rohani sekarang ini. Ya. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke sebuah gunung, pegunungan yang besar lagi tinggi, menunjukkan kepadaku kota yang kudus, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Ayo lihat mempelai. Tapi yang diperlihatkan pegunungan dengan kota kudus, sama itu, bukan dusta, sama. Jadi saya ulangi, perjanjian lama Lot sekeluarga selamat tapi harus lari ke pegunungan. Sekarang perjanjian baru, kita manusia berdosa sudah diselamatkan oleh darah Yesus, tetapi harus lari ke pegunungan secara rohani. Apa itu? Wahyu 21. Ke kota Yerusalem baru, menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna, masuk kota Yerusalem baru. Nah itu semua. Nah, jadi bukan cuma selamat tidak dihukum, tapi harus sempurna, masuk kota Yerusalem baru, kota di atas gunung yang tinggi gitu. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Nah, tetapi waspada, dalam perjalanan selamat menuju sempurna, istri Lot menoleh ke belakang. Kita harus waspada, sebab dalam perjalanan selamat menuju ke pegunungan Yerusalem baru, maka istri Lot menoleh ke belakang sehingga menjadi tiang garam binasa selamanya, menjadi tiang garam binasa selamanya. Nah, ini awasan istri Lot. Oleh sebab itu ditulis ayatnya Lukas 17:32, ingat istri Lot. Nah, itu saja. Tadi 30 sampai 30 itu zaman Lot itu terjadi di zaman akhir. Apa yang harus kita lakukan? 32, ingat akan istri Lot yang menoleh ke belakang. Nah, kalau saya tambah, ingat istri Lot yang menoleh ke belakang. Nah, oleh sebab itu kita yang ingat istri Lot jangan menoleh ke belakang. Ingat istri Lot, kenapa istri Lot menoleh ke belakang? Saya tambah ya, ingat istri Lot yang menoleh ke belakang sampai binasa. Oleh sebab itu kita jangan menoleh ke belakang. Jangan menoleh ke belakang. Praktek sehari-hari. 1, menoleh ke belakang. Nah, Tuhan sudah bilang jangan menoleh ke belakang. Istri Lot lihat-lihat ke belakang, tidak taat. Praktek menoleh, 1, menoleh ke belakang sama dengan tidak taat, tidak dengar-dengaran pada perintah Tuhan, pada firman pengajaran yang benar keluar dari mulut Tuhan. Nah, itu saja firman pengajaran yang benar. Nah, keluar dari mulut malaikat saja, itu gembala. Nah, itu. Jadi tidak taat, tidak dengar-dengaran pada firman pengajaran benar yang disampaikan seorang gembala, firman penggembalaan. Sama dengan tidak tergembala. Tidak tergembala dia. Nah, ini banyak orang akhir zaman sudah selamat, sudah diberkati, sudah ini tidak tergembala, menoleh ke belakang, tidak taat, tidak tergembala. Itu, saudara. Markus 9:36, keadaannya bagaimana? Markus 9:36, maka Yesus, Markus
Matius 9, Matius 9:36. Matius 9:36. Saudara, Matius 9:36. Ya, mari. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak tergembala. Nah, ini. Jadi kalau tidak tergembala, keadaan orang tidak tergembala, keadaan hamba Tuhan, pelayan Tuhan tidak tergembala, lelah, letih lesu, beban berat, susah payah, air mata, kutukan. Itu tidak di luar penggembalaan itu kutukan. Seperti di luar Gosyen Mesir kena hukuman, kutukan, hukuman. Letih lesu, beban berat, susah payah, air mata, terlantar, tidak ada yang tanggung jawab atas hidup jasmani, tidak ada yang tanggung jawab atas kelangsungan hidup jasmani, terutama tidak ada yang tanggung jawab atas keselamatan jiwanya. Itu orang tak tergembala, tak terurus, tidak tahu keselamatan jiwanya. Nah, Tuhan tolong kita semua. Oleh sebab itu kita jangan menoleh ke belakang. Artinya, oleh sebab itu kita jangan menoleh ke belakang. Untuk menuju ke pegunungan, jangan menoleh ke belakang. Artinya kita harus tergembala dengan benar dan baik. Selalu di kandang, tergembala dengan benar dan baik. Artinya selalu berada di kandang penggembalaan, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok harus itu, supaya tidak lelah, tidak terlantar, harus ada di kandang. Dan taat dengar-dengaran pada suara gembala, pada firman pengajaran yang benar. Suara gembala, firman pengajaran yang benar. Nah, 3 tingkatan ketaatan. 3 tingkatan ketaatan. Pertama, halaman. Taat dalam nikah. Taat dalam nikah. Suami mengasihi istri seperti diri sendiri. Istri tunduk kepada suami dalam segala hal. Nah, maka teka-teki Simson terjawab. Ini ketaatan. Kalau kita sudah tergembala, taat dengar-dengaran pada suara gembala, maka ada 3 tingkatan ketaatan. Ketaatan di halaman tabernakel, itu ketaatan dalam nikah. Suami mengasihi istri seperti diri sendiri, tidak kasar sama istri. Istri tunduk dalam segala hal kepada suami. Maka teka-teki Simson terjawab. Hakim-Hakim 14 ayat 18. Itu teka-teki Simson jawabannya. Hakim-Hakim 14 ayat 18. Hakim-Hakim. Lalu pada hari ke-7 itu sebelum matahari terbenam, berkatalah orang kota itu kepadanya, jawab, apa yang lebih manis dari madu, apa yang lebih kuat dari singa. Tapi Simson tahu karena mereka sudah mengancam istri Simson itu. Sautnya kepada mereka, kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, pasti kamu tidak dapat menebak teka-teki. Tertebak teka-teki. Kalau suami mengasihi istri, tidak kasar, istri tunduk, teka-teki Simson tertebak. Artinya suami mempunyai kekuatan singa Yehuda, kekuatan Tuhan Yesus untuk melindungi, memelihara keluarga, untuk menghangatkan keluarga. Wah, kalau ada singa yang jaga di rumah tangga aman. Itu melindungi, memelihara keluarga, menghangatkan keluarga, mengamankan keluarga. Singa Yehuda, suami ada kekuatan Tuhan Yesus. Istri menghasilkan madu, kemanisan dalam rumah tangga, kebahagiaan dalam rumah tangga. Anak taat dengar-dengaran pada orang tua, indah, mendatangkan keindahan di dalam keluarga. Oh, home sweet home. Itu taat di halaman. Makanya tergembala supaya tercipta home sweet home, rumah tangga yang manis, yang indah. Ya, gitu. Kemudian taat dalam penggembalaan, ruangan suci. Nah, taat pada gembala yang benar, taat pada gembala yang benar lewat suara gembala. Ibrani 13:17. Ibrani 13:17. Mari. Ya, taatilah pemimpinmu, gembala, tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan menjadi keuntungan bagimu.
Nah itu kalau kita taat pada gembala, gembala dengan gembira menaikkan doa penyautan. Sehingga sidang jemaat mengalami tudung perlindungan Tuhan. Tudung perlindungan pemeliharaan dari Tuhan. Tudung perlindungan pemeliharaan dari Tuhan. Ada tudungnya. Itu doa penyautan. Sehingga setan tidak bisa menjamah kehidupan kita. Ada tudung perlindungan dari Tuhan. Setan tidak bisa menjamah. Dosa tidak bisa menjamah. Hukuman tidak bisa menjamah. Ini keuntungan bagi kita. Tuhan tolong kita semua. Kemudian terakhir, taat kepada Tuhan. Ruangan maha suci. Taat kepada Tuhan. Yohanes 10, 27, 28. Yohanes 10, 27, 28. Ini taat kepada Tuhan. Sebagai ruangan maha suci. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Nah itu, dengar-dengaran. Dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Dan aku memberi hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah ini hidup dalam tangan Gembala Agung. Tidak bisa direbut dari tangan Tuhan. Hidup dalam tangan Gembala Agung. Hidup dalam tangan belas kasih Gembala Agung. Saudara, kita semua kalau taat hidup dalam tangan Tuhan. Oh puji Tuhan, ada jaminan kepastian untuk hidup sekarang di dunia, untuk masa depan, sampai hidup kekal selama-lamanya. Ada jaminan kepastian. Mereka pasti, tadi 28, mereka pasti tidak akan binasa. Mereka pasti tidak akan binasa. Ada jaminan kepastian. Nah, kalau pandai belum pasti hidup di dunia, belum tentu. Tapi kalau taat pasti, jaminan kepastian hidup dalam tangan belas kasih Tuhan. Jaminan dari tangan belas kasih Tuhan. Jaminan kepastian untuk hidup sekarang, masa depan yang indah, sampai hidup kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Ya, mari sungguh-sungguh. Jadi malaikat kedua ini ya yang berkuasa atas api keluar dari mezbah itu menghukum dunia dengan api dan belerang. Ya, seperti zaman Lot dulu. Kenapa? Karena manusia ikuti hawa nafsu daging termasuk hamba Tuhan. Nah itu sehingga tanpa matahari, tanpa bulan, tanpa bintang, tanpa kasih, tanpa urapan, tanpa firman, tanpa iman. Ya, itu hanya kena badai, itu tidak bisa menjadi terang dunia, tidak bisa sempurna. Ketinggalan saat Yesus datang. Kiamat musnah bersama dunia sampai binasa selamanya di neraka. Hanya Lot waktu itu yang hidup benar. Hidup sesuai kehendak Tuhan. Nah oleh sebab itu ayo. Kita semua seperti Lot. Hidup benar sesuai kehendak Tuhan. Kita diselamatkan tapi harus lari ke pegunungan. Kesempurnaan. Hati-hati ada istri Lot menoleh ke belakang. Nah, ayo. Oleh sebab itu kita tidak boleh menoleh ke belakang. Kita jangan menoleh ke belakang. Praktek. Kalau menoleh tidak taat, jangan menoleh taat dalam nikah jasmani, home sweet home. Taat dalam penggembalaan, keuntungan, ada tudung. Setan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan taat kepada Tuhan, ruangan maha suci, Gembala Agung. Hidup di dalam tangan Gembala Agung. Jaminan kepastian hidup kita. Tuhan tolong kita semua. Ayo tergembala, ayo taat. Hari-hari akhir zaman ini Tuhan akan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Kemudian yang kedua, praktek sehari-hari. Yang kedua, menoleh ke belakang. Menoleh ke belakang itu berarti terikat pada Sodom dan Gomora. Menoleh kemana ke belakang Israel? Terikat pada Sodom dan Gomora. Terikat pada Sodom dan Gomora. Itu saja. Terikat pada Sodom dan Gomora. Artinya, terikat pada Sodom Gomora artinya Sodom Gomora itu dunia ini. Terikat pada dunia dengan segala pengaruhnya. Ya, segala pengaruhnya. Kekayaannya. Oh, itu
Kemiskinannya, kesulitannya juga. Nah, banyak orang yang terikat pada kekayaan dunia, pada kemiskinannya, ke penderitaannya. Aduh, enggak kuat aku. Nah, itu. Pada pergaulan dunia, pengaruh dunia, semua. Itu semua. Sehingga menjadi tidak setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Yakobus 4 ayat yang keempat. Surat Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Persahabatan dengan dunia, permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya rumah Allah. Terikat pada dunia dan pengaruhnya sama dengan menjadi sahabat dunia, yang membuat kita tidak setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Cabul rohani, tidak setia itu berzina. Cabul rohani seperti Esau, nafsu cabul. Tidak setia dalam ibadah pelayanan sama dengan nafsu cabul. Nah, itu hati-hati, tidak setia. Saudara, Tuhan tolong kita semua. Itu terikat pada Sodom Gomora, artinya terikat pada dunia akhir zaman yang penuh dengan saudaraku kekayaan, kesukaan. Wah, kalau sudah kaya, suka, wah tidak setia lagi. Atau penderitaan, kemiskinan, penderitaan, percuma ikut Tuhan, tidak mau lagi. Atau pergaulan-pergaulan dunia, sudah lupa bergaul dunia, sudah lupa. Atau kesibukan, tambah lagi kesibukan di dunia, ya bisa. Sibuk tidak setia. Itu cabul rohani. Tidak setia. Ya, semoga kita bisa mengerti hari-hari ini. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Kemudian artinya lagi terikat pada Sodom Gomora, terikat pada dosa-dosa sampai puncak dosa. Terikat pada dosa-dosa sampai puncak dosa. Sampai puncak dosa. Terikat pada dosa-dosa sampai puncak dosa. Tuhan tolong kita semua. Ini saudara, terikat pada dosa-dosa. Nah, tadi saudara, itu terikat pada dosa-dosa sampai puncak dosa. Itu artinya berbuat dosa sampai puncak dosa, terikat berbuat dosa sampai puncak dosa dan tidak bisa dilepaskan. Tidak bisa dilepaskan lagi. Ya, merokok tetap merokok. Malah dengar firman, jangan merokok. Satu kali lagi ya, kalau Senin depan saya datang hamba Tuhannya bilang jangan merokok lagi, aku berhenti, tidak dengar lagi Bible Study. Betul, diulangi lagi karena firman penggembalaan diulang, jangan merokok, berhenti di Bible Study-nya, tidak berhenti merokoknya. Kalau dia tidak berhenti Bible Study-nya, satu waktu berhenti merokoknya, tinggal pilih terikat atau mau lepas. Kalau kita ditunjuk dosa lalu kita mengaku belum bisa, ampuni saya Tuhan, kok belum bisa saya, tolong Tuhan. Nah, itu namanya tetap tidak berhenti Bible Study-nya mendengar firman, satu waktu berhenti merokoknya. Mohon pada Tuhan, Tuhan ulangi lagi Tuhan, biar aku bisa tidak merokok lagi. Nah, begitu. Tuhan tolong kita semuanya, semoga kita bisa mengerti. Oleh sebab itu kita jangan menoleh ke belakang. Jangan menoleh ke belakang, artinya jangan terpengaruh oleh dunia, jangan bersahabat dengan dunia, setia. Kita harus setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Itu jangan menoleh ke belakang, artinya kita tidak boleh terikat, tidak boleh terpengaruh, tidak boleh bersahabat dengan dunia, sehingga kita bisa setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Jangan menoleh ke belakang, kita tidak boleh terikat pada dosa-dosa, puncak dosa, sehingga kita harus mengalami kelepasan dari dosa-dosa, puncak dosa, sehingga kita hidup benar. Nah, itu jangan menoleh ke belakang, kita menjadi hidup benar, setia dan benar. Kita ditampilkan menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang setia dan benar. Setia dan benar. Nah, ini yang dicari oleh Tuhan. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang setia dan benar. Yesaya 11 ayat 5. Ya, bukan hamba Tuhan yang hebat, tidak hebat, bukan itu yang dicari.
hamba Tuhan yang setia dan benar. Nah itu. Iya, Yesus, itu judulnya Yesus Raja Damai. Yesus Raja Damai yang akan datang. Ya, iya itu Yesus. Nubuat. Yesus tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang, tetap terikat pada pinggang. Nah ini, hamba Tuhan yang setia dan benar memakai perhiasan ikat pinggang. Memakai perhiasan ikat pinggang. Saudara, memakai perhiasan ikat pinggang. Nah itu. Saudara, Lukas 17 ayat 8. Lukas 17 ayat 8. Nah kalau kita melayani dengan ikat pinggang, itu sama dengan memberi makan minum Tuhan, memuaskan hati Tuhan. Bukankah sebaliknya? Ia berkata kepada hamba itu, ini hamba pulang dari ladang, kena panas, masuk rumah, bukan malah, ayo minum, ayo makan, bukan. Sebaliknya ia berkata, sediakan makananku, ikatlah pinggangmu, layanilah aku, sampai selesai aku makan minum, sesudah itu engkau boleh makan minum. Nah, ini, jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang beribadah melayani Tuhan dengan setia dan benar, sama dengan memakai perhiasan ikat pinggang, maka dia sedang memberi makan minum Yesus, memuaskan hati Tuhan, mengenyangkan, menyenangkan, memuaskan hati Tuhan. Kalau kasih makan minum kan kenyang, mengenyangkan Tuhan, menyenangkan Tuhan, memuaskan hati Tuhan. Nah, ini yang penting, kita bisa memuaskan hati Tuhan. Hasilnya urusan makan minum urusan Tuhan. Sesudah itu kamu boleh makan minum, sudah, ayo makan minum. Urusan makan minum urusan Tuhan. Urusan hidup sehari-hari urusan Tuhan. Nah, dan Tuhan memberikan kepuasan surga kepada kita. Kepuasan surga. Sehingga kita bisa selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kepuasan surga. Sehingga kita selalu bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bisa bersaksi kepada yang lain. Itu kepuasan. Kalau kering, bersungut-sungut, bergosip, itu kering. Tapi kalau puas, kita bisa selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bisa bersaksi kepada yang lain. Ayo saksi. Mengenai Bible Study ini saksi. Ayo ikut Bible Study lo. Ini penyingkiran, ini juga terkait kepuasan. Kalau kita ibadah pelayanan rasa puas, memuaskan Tuhan, kita dipuaskan, kita mendapat keuntungan besar. 1 Timotius 6 ayat 6, bersaksi. Bersaksi ada keuntungan besar. Ya, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, rasa puas, memberikan keuntungan besar. Memberikan keuntungan besar. Tuhan tolong. Saudara, kalau ibadah itu puas, saudara, memuaskan Tuhan, hasilnya pertama, ikat pinggang. Tuhan sedang merapikan, Tuhan sedang mengatur dan merapikan hidup kita. Mengatur, merapikan hidup kita. Itu pertama, pakai ikat pinggang itu supaya teratur, saudara, bajunya tidak keluar-keluar, teratur, dan saudara itu mengatur, saudara. Tuhan sedang mengatur dan merapihkan hidup kita. Mengatur dan merapikan hidup kita. Kedua, kita mendapat keuntungan besar, yaitu 2 sayap burung nasar yang besar. 2 sayap burung nasar besar yang bisa menyingkirkan kita ke padang gurun, jauh dari mata ular, jauh dari mata antikris yang berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Kita dipelihara oleh Tuhan secara langsung lewat firman pengajaran dan korban Kristus. Perjamuan suci, korban Kristus. Inilah suatu keuntungan besar. Ayo bersaksi. Bible Study itu latihan menyingkir ke padang gurun. Nah itu, kita mendengar firman pengajaran, kita makan perjamuan, minum perjamuan suci, itu kekuatan ke padang gurun.
latihan hidup di padang gurun. Saudara, Tuhan menolong kita semuanya. Kemudian yang ketiga, ini saudara, istri Lot menoleh ke belakang. Oleh sebab itu kita tidak boleh menoleh ke belakang. Praktek sehari-hari. Nomor 1, tidak taat, tidak tergembala, letih lesu beban berat, terlantar. Ayo taat, tergembala, semua indah, semua rumah tangga diatur semuanya. Saudaraku, sampai hidup di dalam tangan gembala agung. Tuhan tolong kita semua. Yang kedua, terikat, jangan menoleh ke belakang. Menoleh ke belakang, istri Lot terikat pada Sodom Gomora. Menoleh ke belakang sama dengan terikat pada Sodom Gomora. Terikat pada dunia, bersahabat dengan dunia, menjadi tidak setia. Menjadi tidak setia. Saudaraku, cabul rohaninya. Nah, kemudian terikat pada dosa sampai puncak dosa Sodom. Nah, itu. Oleh sebab itu jangan menoleh ke belakang. Setia dan benar. Jadi hamba Tuhan yang setia dan benar. Berikat pinggang. Nah, pakai perhiasan. Ya, urusan makan minum urusan Tuhan. Kita dipuaskan bersaksi. Sampai mendapat 2 sayap burung nasar yang besar. Keuntungan besar. 2 sayap burung nasar yang besar. Yang menyingkirkan kita ke padang gurun. Ya, jauh dari mata antikris yang berkuasa di bumi 3,5 tahun. Kita hidup langsung dari Tuhan, dari firman pengajaran dan korban Kristus perjamuan suci. Nah, itu saksikan. Ayo, ya, kita ini Bible study ini lari ke padang gurun kita, latihan hidup di padang gurun. Kita saksikan semua. Tuhan memberkati. Yang ketiga, jangan menoleh ke belakang. Ya, itu menoleh ke belakang artinya mata tidak tertuju pada Tuhan. Pandangan tertuju pada Sodom Gomora. Menoleh ke belakang. Yang ketiga, menoleh ke belakang artinya pandangan tertuju pada Sodom Gomora sama dengan tidak tertuju. Pandangan tidak tertuju pada Tuhan. Itu istri Lot. Tidak tertuju pada Tuhan, tertuju pada Sodom Gomora. Itu saudara ya. Nah, kebalikannya. Jangan menoleh ke belakang. Artinya sekarang mata kita harus tertuju kepada Yesus yang duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa. Mata kita harus tertuju kepada Yesus yang duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa. Saudara, itu Tuhan tolong kita semua. Hasilnya, adik, apapun yang terjadi, ayo mata tetap tertuju pada Yesus yang duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa. Sehingga Tuhan tolong kita semua. Hasilnya pertama, Mazmur 16 ayat 8. Mazmur 16 ayat yang ke-8. Mazmur 16 ayat yang ke-8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ini yang pertama. Saudaraku, jika mata kita tertuju kepada Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menyembah Tuhan, maka kita tidak goyah, kuat teguh hati. Tidak goyah, kuat teguh hati. Saudara, tidak goyah, kuat teguh hati. Nah, kuat teguh hati sama dengan tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan apapun yang kita hadapi. Apapun yang kita hadapi. Tetapi kita tetap pegang teguh pengajaran benar. Kita tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Kita tidak berbuat dosa, tetap hidup benar suci. Kita tetap percaya, berharap kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Nah itu, saudara, tidak kecewa, kuat teguh hati, tidak goyah, tidak kuat teguh hati, tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan apapun yang sedang kita hadapi. Tetapi tetap pegang teguh pengajaran benar dan taat dengar-dengaran, sehingga hidup benar, hidup suci, begitu. Nah, tidak berbuat dosa lagi. Lalu kedua, kita setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Kita tetap percaya, berharap Tuhan, menyembah Tuhan, sehingga kita tidak tersandung. Nah, dari selamat menuju pegunungan tidak tersandung.
sehingga kita tidak tersandung dan tidak menjadi sandungan, tapi tetap mengikut melayani Tuhan sampai kesempurnaan Yerusalem baru. Tidak tersandung, tidak menjadi sandungan, sehingga tetap bisa mengikut melayani Tuhan sampai sempurna, sampai Yerusalem baru, sampai garis akhir, sampai Yerusalem baru. Itu kedua, Yosua 1 ayat 6. Ayo, kalau kita kuat teguh hati ini, tidak tersandung, tidak menjadi sandungan, tetap mengikut melayani Tuhan sampai garis akhir, sampai Yerusalem baru. Saudara, yang kedua, kuatkan teguhkan hatimu. Ini pesan Tuhan kepada Yosua. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan pada mereka. Ini Yosua masuk ke Kanaan. Musa tidak bisa masuk, Yosua yang masuk karena kuat teguh hati. Artinya kita dipakai, kalau kuat teguh hati kita dipakai dalam perjalanan Yosua yang terakhir. Kita dipakai dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Yosua ini perjalanan terakhir masuk Kanaan. Musa 2 tahap. Tahap dari Mesir ke Gunung Sinai ke tapal batas Kanaan, itu Musa pemimpinnya. Sesudah itu Yosua perjalanan terakhir masuk ke Kanaan. Kita dipakai dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir, kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Nah, ayo saudara, Tuhan tolong, mulai dari nikah, saya ulangi, pembangunan tubuh Kristus mulai dari nikah dipakai sampai nikah sempurna. Penggembalaan dipakai sebagai siap apa saja dipakai. Antar penggembalaan dipakai, fellowship nanti tanggal 8-9 di Malang dipakai semuanya, saudara, kita semua, dan sampai Israel dan kafir menjadi satu tubuh Kristus sempurna. Luar biasa, saudara. Itu menempatkan Yesus sebagai kepala, dipakai dalam pembangunan tubuh, menempatkan Yesus sebagai kepala. Yesus bertanggung jawab atas seluruh hidup kita sampai mati di Bukit Tengkorak, Bukit Jorjuta. Yesus tanggung jawab semua. Kalau kita dipakai, Yesus tanggung jawab atas semua kehidupan. Kau bagaimana ke Malang, Yesus tanggung jawab. Bagaimana kemana, Yesus tanggung jawab semuanya, saudara, dan seluruh kehidupan kita. Tuhan tolong kita semuanya. Yang kedua, terakhir, pandangan tertuju pada Yesus imam besar yang duduk di sebelah kanan, kuat teguh hati, tidak goyah. B, kedua, Mazmur 123 ayat 1 sampai 4. Mazmur 123 ayat 1 sampai 4. Nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya engkau yang bersemayam di sorga, Yesus yang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Dia imam besar, gembala agung. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikian mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita, berbelas kasih. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang yang sombong. Mata tertuju pada Yesus yang duduk di sebelah kanan takhta, menyerah sepenuh kepada Tuhan, menyerahkan semua kepada Tuhan. Menyerah sepenuh kepada Tuhan itu sama dengan menyerahkan segala-galanya pada Tuhan. Semua yang tidak bisa kita pikirkan, tidak bisa kita lakukan, serahkan pada Tuhan sampai Tuhan berbelas kasih kepada kita. Sampai Tuhan berbelas kasih, mengulurkan tangan belas kasihnya kepada kita. Hasilnya, saudara, tangan belas kasih Tuhan diulurkan untuk menghibur kita. Belas kasih Tuhan, tangan belas kasih Tuhan diulurkan untuk menghibur kita yang sedang dihina, yang sedang diolok-olok, sehingga kita merasa damai sejahtera. Tidak apa-apa, ya, tidak merasa sakit hati, tidak. Kita yang dihina, diolok-olok, dikecilkan, dikucilkan dan lain, kita tetap damai, sejahtera, enak dan ringan oleh belas kasih Tuhan. Oh, puji Tuhan. Kemudian tangan belas kasih Tuhan mengubahkan kehidupan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Dia.
Ini belas kasih Tuhan. Manusia darah daging yang berdosa ini bisa dirubah, diubahkan sampai sempurna itu. Diubah manusia rohani seperti Yesus. Mulai dari jujur. 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 Kalau hanya memandang Tuhan ya jujur kita. Apapun yang sedang kita lakukan jujur. Rumah doa. Rumah doa. Doa dijawab. Segala tangan belas kasih Tuhan mampu menyelesaikan semua masalah yang mustahil. Mampu. Semua masalah yang mustahil. Penyakit mustahil. Ekonomi mustahil. Semua bisa. Studi yang mustahil bisa dilakukan. Masa depan yang mustahil bisa Tuhan kerjakan dengan tangan belas kasih. Yang mustahil menjadi tidak. Sampai jika Yesus datang kedua kali, kita diubahkan sempurna seperti dia. Mempelai wanita surga yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Bersorak-sorai haleluya. Muka memandang muka, mata memandang mata. Mata kita hanya memandang Tuhan muka dengan muka. Sampai Firdaus 1000 tahun damai. Sampai Yerusalem baru ke arah perintah Tuhan. Sudah selamat keluar dari Sodom Gomora, lari ke pegunungan. Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menolong kita semuanya. Puji Tuhan. Mari kita akan menerima perjamuan suci. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama persiapan. Kita nyanyi 296, pandanglah 296. Ya, pandanglah Yesus, pandanglah Yesus. Jangan kau lihat besarnya masalah dan lain-lain. Pandang kepada Yesus, imam besar kita. Mari, pandanglah Yesus. Haleluya. Janganlah kau lihat akan besar bebanmu. Janganlah kau takut akan kuatnya lawanmu. Jangan engkau khawatir akan kebutuhanmu. Letakkan semua di bawah kakinya. Pandanglah Yesus Tuhanmu. Pandanglah Yesus Tuhanku. Pandang Yesus, dia Raja, dia Allahku. Dialah Gembala yang setia. Dia sanggup menolongmu. Dalam dia ada jawaban bagimu. Dengan tundukkan kepala. Apa yang tidak bisa dipikir, tidak bisa berbuat, serahkan Tuhan. Sekali lagi denganku. Ada yang mau mengangkat tangan, mohon belas kasih Tuhan. Angkat dua tangan ke atas, serahkan semua kepada Dia Gembala, dia Raja, dia mempelai, bisa melakukan semua dengan belas kasih. Dialah Gembala, sekali lagi dengan haleluya. Dia setia, tidak tinggalkan kita apapun yang terjadi. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, oh haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Yalawasa, yalawasa, oh haleluya, 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 Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah, kami menyembah. Berbelas kasih kepada kami, berbelas kasih kepada kami, oh haleluya. Berbelas kasih kepada kami, haleluya, haleluya.
berbelas kasih kepada kami Tuhan. Berbelas kasih kepada kami Tuhan. Haleluya. 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 Kami hanya menyembah. Kami menyembah. Mujizat pasti terjadi. Kesembuhan ajaib terjadi. Pertolongan Tuhan terjadi. Sampai kesempurnaan terjadi. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih. Turunkan tangan. Sekarang Tuhan, kami akan menerima perjamuan suci. Roti yang ada di hadapan kami sudah diberkati menjadi tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Anggur yang ada di hadapan kami sudah diberkati menjadi darah Yesus yang dicurahkan. Di dalamnya ada sumber belas kasih, ada uluran tangan belas kasih Tuhan menjamah setiap kehidupan kami. Apapun keadaan kami, Tuhan sanggup menolong. Belas kasih-Mu sanggup menyelesaikan semuanya, mengubahkan sampai menyempurnakan kami. Sucikan, layakkan kami, ampuni segala dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Persiapan kita nyanyi dengan ukurnya saja. Tarik. Haleluya. Puji Tuhan. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Dialah gembala, letakkan di dada. Dia sanggup. Sekali lagi kita angkat tubuhnya di tangan kanan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, perjamuan suci adalah belas kasih-Mu kepada kami, mampu melakukan apa saja bagi kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Angkat cawan darahnya di tangan kanan, lebih tinggi dari kepala. Hargai setetes darah Yesus. Perjamuan suci bukan obat, lebih dari itu. Belas kasih Tuhan yang bukan cuma menyembuhkan, bisa melakukan apa saja sampai menyempurnakan kita semuanya. Ada penyakit bisa diraba tangan kiri, raba, tidak bisa letakkan di dada. Ada masalah, ada dosa, ada air mata, ada apa saja yang mustahil, letakkan tangan kiri dada, yakin Tuhan akan tolong kita. Belas kasih-Nya menolong kita semuanya. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, ingat belas kasih-Nya. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bukan hanya sampai di dunia, tapi sampai di awan permai, memandang Dia muka dengan muka. Bersama keluarga kita yang sudah mendahului kita meninggal dunia, yang masih ada bersama kita, doakan semuanya untuk tidak ada yang ketinggalan. Jangan sampai kena hukuman malaikat kedua tadi, api belerang, tapi semuanya bersorak-sorai di awan yang permai. Jangan menoleh ke belakang, semua memandang Tuhan hari-hari ini. Angkat dua tangan ke atas, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan
sampai Ia datang. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. 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 Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Engkau imam besar, raja kami Tuhan. Kami hanya memandang Engkau. Kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau yang bertindak semuanya. Mujizat terjadi Tuhan. Sampai kami bersama Tuhan di Yerusalem baru. Pegunungan Tuhan yang dicapai oleh Lot Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang ketinggalan. Tidak ada yang hancur bersama dunia binasa Tuhan. Semua ada bersama Tuhan. Haleluya. 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 Oh haleluya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, turunkan tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, demikian Tuhan. Berkatilah sidang jemaat di Mojokerto Tuhan. Dengan berkat surga, berkat rohani jasmani, berkat rumah tangga. Merasakan suasana surga selalu dalam hidup mereka Tuhan. Engkau tolong bukakan selalu rahasia firman-Mu. Engkau gairahkan mereka semua digembalakan oleh Tuhan. Terima kasih pembangunan di sana juga Tuhan tolong, termasuk dalam pembangunan tubuh Kristus Tuhan tolong. Berkatilah mereka, buka jalan semua. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Gerakkan jiwa-jiwa berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, tetapkan firman-Mu perjamuan suci mendarah daging dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. In His name